Salah. Yang penting kan nanti materi ini bisa diakses banyak orang. Ini ada fundamental. Terus ini bagian 3. Jadi yang kali ini saya akan bicara soal data yang bicara mengenai kondisi bisnis. Ada dua data, yaitu PMI dan ISM, yaitu Purchasing Manager Index. Kemudian dia disurvei oleh Market Economics dan institut. Kalau di Amerika yang lebih terkenal justru yang Institute for Supply Management atau dikenal sebagai ISM. Sementara kalau untuk kawasan Eropa dia lebih mengambil yang PMI dari Market Economics. Nah, yang disurveinya itu ada terdiri dari sebenarnya banyak sektor yang disurvei, tapi saya konsentrasinya hanya 3 ini aja yang saya perhatikan, yaitu sektor manufaktur, service, dan construction. Nah, untuk Amerika yang paling diperhatikan itu manufakturnya. Kenapa manufaktur penting? Karena manufaktur adalah satu cabang industri yang melibatkan mesin dan tenaga kerja. Jadi kaitannya ada di soal tenaga kerja. Kemudian untuk di UK itu sektor konstruksi juga cukup diperhatikan ya, karena dia menyerap tenaga, lagi-lagi penyerapan tenaga kerja di sektor itu cukup tinggi. Nah, ini PMI atau ISM ini termasuk data favorit saya. Kenapa data favorit? Karena ini adalah data yang paling gampang saya ingat gitu, yaitu dia menggunakan angka indeks 50, angka rujukan 50. Jadi andai rilisnya atau PMI dikasih punya nilai di atas 50, itu dia berarti terjadi ekspansi di sektor yang sedang disurvei. Ini misalkan PMI manufaktur di angka rilisnya kemudian ada angka 51, berarti sedang terjadi ekspansi, dan ekspansi itu bagus. Kemudian kalau angka indeksnya berada di bawah 50, 49 dan sebagainya, itu berarti sedang terjadi kontraksi di sektor yang sedang disurvei. Bagaimana kalau sama? Rilisnya sama dengan 50. Di kondisi bisnis kalau sama artinya tidak maju, artinya tidak berkembang, artinya sebenarnya lagi buruk. Kalau dia sama itu sebenarnya artinya buruk. Kalau sama dengan 50 berarti buruk. Nah, ini yang dua data ini cukup menarik ya buat saya untuk diamati. Kemudian selanjutnya data yang juga cukup menarik untuk diamati adalah data dari sektor tenaga kerja. Ada beberapa sih, ada banyak sih, tapi yang rata-rata sih yang diperhatikan ada data jobless, kemudian ada di Amerika ada ADP dan ada non-farm payroll ya. Nah, kita bisa bagi dua dari sisi ini. Yang pertama sisi unemployment, tidak bekerja berarti ya. Yang satunya lagi adalah sisi bekerja, employment. Nah, untuk yang sisi yang unemployment itu ada unemployment rate, itu bicara soal tingkat pengangguran, kemudian ada jobless claim, itu tentang jumlah orang yang putus tunjangan karena sedang tidak bekerja atau sedang menganggur. Kemudian ada challenger job cut, yaitu tentang tingkat pemutusan kerja. Nah, ini angka aktualnya itu diharapkan selalu harus mengecil atau dia pakai angka negatif sehingga kasih informasi kalau sedang terjadi penurunan pengangguran. Jadi di data unemployment rate semakin mengecil angkanya bila dibandingkan dengan periode sebelumnya ataupun bahkan semakin negatif, dia semakin bagus. Jadi kalau di Forex Factory begitu dia keluar merah karena lebih kecil daripada sebelumnya, itu sebenarnya untuk di unemployment rate, untuk di unemployment adalah kondisi yang bagus. Kemudian untuk yang di employment, ini bicara tentang jumlah orang yang sedang aktif bekerja. Nah, dia akan disebut bagus bila angkanya positif, menggunakan angka positif, atau memperlihatkan juga peningkatan dari periode ke periode. Jadi seperti misalkan ADP sepanjang dia positif sebenarnya bagus, kemudian payroll sepanjang dia pakai angka positif sebenarnya bagus. Untuk non-farm payroll dia menggunakan angka positif disebut bagus. Pernahkah payroll negatif? Jawabannya pernah. Anda nanti bisa perhatikan di trading ekonomi itu, Anda bisa dapati kalau payroll juga sebenarnya pernah negatif. Nah, dua data yang tadi PMI dan employment itu sebenarnya punya kaitan yang erat ya. Yaitu saat misalkan PMI sedang berkontraksi, nilai indeksnya berada di bawah 50 di sektor misalkan manufaktur, maka di sektor manufaktur berarti kalau perusahaan sedang kontraksi ya dia tidak pun lagi males, dia mau berkembang ya pecatin aja karyawannya, sehingga ujung-ujungnya
saat PMI mengalami kontraksi, maka employment akan cenderung menurun dan unemployment akan cenderung meningkat. Sementara saat PMI berekspansi, memberi informasi sektor yang sedang disurvei mengalami ekspansi, misalkan manufaktur terdeteksi mengalami ekspansi, maka kalau namanya perusahaan ekspansi ya dia tentu akan merekrut tenaga kerja, maka di sini employment akan cenderung meningkat dan unemployment kemudian cenderung menurun. Dan saat employment meningkat, maka inflasi juga akan ikut meningkat. Saat employment menurun, maka inflasi juga cenderung menurun. Inflasi kaitannya nanti akan ke suku bunga. Jadi kalau Anda tonton kembali mendadak fundamental dari bagian 1 sampai bagian sekarang, ujung-ujungnya semua data itu larinya ke dua hal, yaitu inflasi dan suku bunga. Untuk bagian ini saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di mendadak fundamental bagian 4 ya. Kemudian sekarang saya mau tanya ya silahkan gitu kan. Kayaknya tanya boleh pakai Telegram boleh ya. Oke. Saya rasa nanya masih pakai Telegram deh ya. Wah, ada info di kantor besar. Ya. Oke, nah kita ke forex factory dong ya nggak? Saya lupa tadi siapin. Trader umurnya begini, trading ekonomi, Facebook, terus ya YouTube. Oke, nah nanti jam 4 itu ada data tentang nih ya. Di bagian keempat nanti saya akan lebih ke bagaimana sih bacanya gitu aja. CPI inflasi ini ya diprediksi meningkat 0,4%. So ya saya nggak mau pakai kata stagnan ya. 0,4% sama dengan 0,4%, enggak. Saya akan tetap pakai CPI-nya atau inflasinya secara tahunan. CPI yearly akan disebut sebagai inflasi. Inflasinya diprediksi mengalami peningkatan 0,4%. Sebelumnya dia meningkat juga 0,4%. Peningkatan yang sama seperti sebelumnya. Jadi nggak bisa bilang stagnan. Karena ya ini kan inflasi, dan inflasi soal kenaikan harga barang. Jadi dari kenaikan harga barang dan jasa sebesar 0,4%. Nggak bisa kenaikannya stagnan, kan nggak bisa ya. Nggak pas gitu ya, rasanya nggak pas aja. Oke. Bagus nggak sih buat Eropa? Nah kan kayak gitu pertanyaannya. Bila rilisnya 0,4%. Sebenarnya ini sama kayak ulangan di isu nih. Oke, mau nanya silakan. Kalau di trading ekonomik langsung angka inflasi aja yang dikatakan, betul. Nah dia kan seperti ini ya, bulan ini 0,1%, dia tidak stagnan, dia naik. Jadi kalau tetap 0,4% kan gini kayak gini, jadi tetap terjadi kenaikan. Kalau naik asumsi aja, kalau inflasi naik ya suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, demand ke mata uangnya jadi naik, mata uangnya jadi menguat. Itu deh. Jadi mengenai data PMI tadi Pak, kalau seandainya dia kan butuh angka di atas 50. Itu tidak pakai angka prediksi sebelumnya Pak, harus lebih tinggi dari prediksi sebelumnya atau gimana? Dengan asumsi Enggak, yang penting lebih dari 50 udah. Yang penting lebih dari 50 udah dikatakan bagus. Iya, yang intinya kayak gini, ini kan si PMI-nya bicara soal kondisi bisnis. Ada nggak sih begini PMI? Kayaknya nggak ada ya. Soal kondisi bisnis. Jadi misalnya kondisi bisnisnya Amerika. Kita ke Amerika.
ISM dia. ISM justru letaknya di business confidence. Nah, dia hanya kasih informasi tentang terjadinya ekspansi. Di bulan ini terjadi ekspansi, bulan ini terjadi kontraksi. Dan saat terjadi ekspansi, maka perusahaan secara umum akan melakukan ya, ekspansi, namanya juga rekrut karyawan dan segala macam. Saat terjadi kontraksi, pemecatan jadi tinggi. Kalau kita lihat Amerika sekarang, dia kembali ekspansi lagi dia. Dari ini kontraksi, sekarang dia ekspansi. Nah, kemudian kaitannya adalah di ini aja nih, di bagian yang tadi. Jadi informasinya bukan nggak perlu per periodik ya, jadi nggak perlu ekspansinya apakah bulan ini ekspansi, bulan kemarin ekspansi, bulan kemarin ekspansi sehingga menghasilkan tren ekspansi. Nah itu juga bisa sih, itu juga keren kan jadinya. Kalau dia sepanjang tahun ekspansi terus berarti kan bagus tuh kan, bisnis lagi rame ya, semua perusahaan lagi pengen ekspansi dari bulan ke bulan, semua perusahaan pengen ekspansi, berarti kan kondisinya lagi bagus dan cenderung unemployment rate pasti rendah serendah-rendahnya itu, kemudian employment pasti akan meningkat. Dan biasanya saat saat hasilnya adalah dari ekspansi itu ya, orang kalau kalau bekerja kan pas dapat duit belanja, nah itu demandnya jadi naik, inflasi naik, semua naik. Jadi kalau gini, ini salah satu tebakan saya kenapa menurut saya Amerika punya 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 tendensi tidak tidak menaikkan suku bunga hingga 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 bahkan akhir tahun ini nggak akan ada kenaikan suku bunga. Menurut saya, tebakan, tebak, tebakannya tidak sesuai dengan posisi yang saya tahan. Oke, itu aja sih. Ada lagi? Nunggu rekaman aja ke siang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya masih kurang semangat trading ya. Selain masih batuk, juga masih ada posisi serem gitu kan. Jadi kurang semangat saya trading. Oke, ada terima. Nah, lu baru nanya password. Meeting gak kemana-mana nih. Cuma 60 lot baru. Terus kemudian hari ini cuma itu aja, jam 4 aja, ini kayaknya cenderung ke bullishnya euro ya tahun ini. Oh ya, terus saya jarang memperhatikan ini impactnya, jadi saya nggak semua data penting deh. Terus ada Bobby Fischer ya. Draghi rasanya nggak bicara banyak. Lagi dia bicaranya kan di Cultural Day, nggak nyambung. Harus kaget biar kekinian.
Kenapa masih saya tahan? Karena menurut saya masih masih punya potensi untuk ke bawah. Pon masih kemungkinan. Wah, ini saya nggak boleh tanya sebenarnya. Apakah masih? Iya, karena saya masih masih punya posisi sell. Kemudian fundamental akan membuat impact ini. Oke, ada beberapa event yang perlu diperhatikan kan di UK khususnya kan di UK kan yang terdekat kan ada artikel 50 ya yang Theresa May janjinya akan dia ajukan paling cepat akhir Desember atau paling lambat Januari 2017 kita udah bisa tahu eh, Inggris akan benar-benar say goodbye dengan Uni Eropa. Nah, itu satu kan. Kemudian kalau saya udah perhatikan dari beberapa waktu ya. Kalau itu selalu ditanggapi negatif. Artinya tiap kali ada berita Inggris akan keluar dari Uni Eropa dan dia akan memang benar-benar akan keluar karena eh, itu adalah hasil referendum terakhir kemarin mengatakan mereka harus keluar dari Uni Eropa. Jadi pemerintah sekarang mencoba memberikan itu. Nah, sekarang tinggal misalnya timing kapan. Kita udah lihat waktu referendum hasilnya adalah gerakan jatuh ya. Terus kemarin saat ada menteri yang ditugasi untuk mengurusi ini mengatakan dia sudah kerjaannya udah 50% rampung, jatuh lagi 1,18 kelihatan. Bagaimana kalau kemudian Inggris benar-benar mengajukan artikel 50? Ya jatuh. Akan lebih Nah, jatuh makanya lagi. masih saya tahan. Iya, makanya masih saya tahan. Dan ini analisanya orang yang masih nahan posisi sell sehingga boleh bilang nggak akan objektif. Nggak objektif jadinya karena Nah, berpihak ke bir ya. nggak akan objektif. Untuk kalau dari sisi teknikal mungkin ada yang bilang soal oversold. Nah, saya nggak memandang oversold. Ya. Kita ke biar enak dilihat, biar saya netral. Nggak dibuang dulu. Susah juga kalau begitu dibuka ada posisinya lagi. Oke. Nah, sederhana aja. Bahkan salah satu teman kita Rian deh kayaknya bilang mengikuti candlestick mania itu shadow kan jadi potensial target movement ya atau kemudian dia sederhanakan dengan mengatakan harga akan bergerak dari shadow ke shadow. Harga akan bergerak dari shadow ke shadow. Saya ambil contoh yang harga akan bergerak dari shadow ke shadow. Saat dia bergerak naik, misalnya dari sini ya. Saat dia bergerak naik, mana target selanjutnya adalah ke shadow yang ini kan. Shadow ini kemudian terhenti. Kemudian saat dia turun ke shadow mana dia itu selanjutnya ke shadow ini dan seterusnya. Nah, coba lihat ke shadow mana kira-kira dia akan berhenti. Ini satu, ini ada satu di bawahnya. Kemarin dia udah kasih petunjuk dia bakal ke sini. Kemudian ada lagi tahun 85 di 1,0 sekian. Kemudian ada lagi sebenarnya di tahun 50-an ada di bawah satu. Jadi sebenarnya masih potensi turunnya masih luar biasa. Nah, hanya kita juga saya juga tetap mesti memperhatikan yang lain ya. Lalu juga ada yang bertanya kemudian soal apa pemerintahnya diam-diam aja. Nah, kalau memperhatikan ini, pemerintahnya mestinya panik. Karena mereka sekarang jadi defisit ya. Defisit dagangan itu jauh lebih menguntungkan bila mata uangnya dalam kondisi menguat. Dan kemudian defisitnya membesar, defisitnya mulai membesar. Tapi ini ada beberapa pendapat mengatakan saat ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah Inggris karena memang mereka tuntutannya adalah harus keluar dulu dari Uni Eropa. Setelah itu baru mereka akan coba memperbaiki ini. Jadi kalau sekarang ya saya santai-santai aja tahan. Lagi-lagi komentar dari yang masih nahan posisi sell. Apakah data fundamental akan tentu gerakan panjang ini dibuat oleh fundamental bukan dibuat oleh teknikal. Menurut saya begitu. Gerakan panjang ini dibuat oleh fundamental. Fundamentalnya adalah Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Itu.
Artikel 50 mengatur negosiasi 2 tahun, artinya 2 tahun dalam keadaan tidak ada kepastian antara hubungan antara Inggris dengan Uni Eropa. 2 tahun loh, masih bisa bergerak jatuh lagi 2 tahun. Dan saya udah entry pakai time frame monthly ya. Kalau monthly kan ditahannya minimal 3 tahun. Belum dapat duit nih, masih floating. Tadi yang pengen ngapain? Nah ini nih. Saya suka menggali si Brexitnya dari independent.co.uk, walaupun ini kayak kayak halaman spekulatif aja. Kayak apakah dia masih akan jatuh? Masih banget, jauh jauh. Kalau bisa 0,17. Bentar. Kebijakan terakhir dia, kalau kita lihat kebijakan terakhir kemarin adalah mereka menambah jumlah stimulus dari 375 jadi 400-an. Oh, saya bisa tunjukkan detailnya ya. Kan fundamental harus based on data, bukan based on kata mitra gitu. Sebelumnya yang terjadi ada di sini, sebelumnya di sini ada 375, kemudian begitu hasil setelah referendum yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah justru menambah stimulus. Karena mereka bersiap, ini persiapan ya, jadi begitu katanya, kalau ini pakai katanya dan kata banyak pengamat, bila Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa, maka kondisi ekonomi di dalam negerinya justru butuh suntikan dana biar bisa berjalan. Artinya mungkin aja dia akan tambah lagi tuh si stimulusnya. Jadi dari 435 mungkin dia naikkan jadi 630-an. Mungkin. Dan saya suka banget ya. Tambah terjun dia. Jadi kalau nah ini juga jadi komentar saya, yaitu banyak yang mengatakan apakah Inggris nggak sedih lihat mata uangnya jatuh begitu. Lah mereka justru kebijakan terakhirnya adalah stimulus, dan stimulus dampaknya adalah mata uang jadi lemah. Jadi justru sekarang mata uang yang lemah sekarang justru pemerintahnya lagi berusaha justru melemahkan mata uangnya dengan mengabaikan faktor deficit rebalance ya. Dia lebih care soal kemungkinan soal resesi yang dia lebih pikirkan di sini. Dia harus menjaga ini jangan sampai jadi negatif kan. Kalau itu namanya itu modus ya, nyari modus buat jadi penumpang gelap gitu ya nggak? Saya masih pengen nge-sell ya. Jujurnya saya masih pengen nge-sell. Cuma hari ini kan nggak ada data dia. Tetap akan cari posisi ideal untuk nge-sell, Pak. Tentu. Hari ini Kuroda asal main klik sell aja. Enggak. Karena saya lotnya lumayan. Kalau lotnya nggak lumayan sih, ya main ceklik aja gitu kan. Masalahnya lot saya lumayan kan. Waktu saya masuk pertama kali resikonya kan ada sekitar 12 ribuan.
Kalau saya masuk, sekali lagi, coba kita hadirkan lagi. Coba kita bahas ini. Kan pernah di yang materi basic strategi ya. Kalau saya masuk lagi, saya sebenarnya menambah berpotensi mengurangi profit posisi yang ini kan. Apalagi kemudian waktu saya tambah, saya masuk lagi tentu semua stop lossnya ada di sini. Jadi total ada satu posisi yang jadi nggak seru gitu ya. Mungkin saya nanti tunggu dia sampai breakout di sini. Nah ini breakout, baru saya masuk lagi. Yang stop loss awalnya semuanya sama di sini. Makanya waktu saya masuk yang ketiga ini saya lihat ada jaraknya begitu jauh, baru saya masuk lagi. Kenapa? Karena kalau saya masuk terlalu dekat, cepet ya nggak seru aja sih kali. Nah kalau gini kan lebih seru kali ya lihatnya. Oh gini kayaknya udah habis gitu ya. Jadi semua pikir mau kemana lagi dia, harusnya dia naik dan sebagainya. Enggak sih, saya rasa dia masih, Anda lihat ini masih trennya masih turun. Jadi beneran tren sideways. Nah trennya udah mulai. Terus kalau kita kita ini kan ini seperti eh, bendera terbalik gitu ya. Biasanya ini berada di atas, tapi ini berada di bawah. Jadi sideway-nya belum datar. Karena kan kita bisa bisa ukur potensinya kalau pakai pakai metode Moteki itu dari dia breakout pakai jangka gitu ya, diukur dari sini ke sini, kemudian bikin diameter gini. Nah jatuhnya mungkin di sekitar sini nanti. Ya itu semua posisinya stop lossnya di tempat yang sama. Saya nggak nyari investor, masalahnya itu. Beda cerita Pak ya. Beda dulu sama sekarang ya. Iya beda cerita. Iya, saya nggak nyari investor. Jadi ini ya lagi nyari duit aja yang banyak. Justru kalau kayak begini, kalau menurut saya kalau kalau investor kemudian nggak bertanya, lu sampai kapan mau tahan gitu kan? Nggak dapat duit gue. Dana APBD. Hati-hati. Hati-hati Pak U. Hati-hati Pak U. Sebenarnya sih bukan, nggak perlu pakai APBD kali, pakai KTA aja kali. Susah-susah banget pakai KTA aja. Nah, kita lihat dia trennya sebenarnya masih turun kan. Jadi kalau kau begini dan belum ada indikasi kalau tren turunnya berakhir. Tren turunnya akan berakhir bila kemudian kan biasanya kan kalau di top dan bottom itu shadow-nya memanjang, bodinya mengecil, nggak warna gonta-ganti. Ini warna kan masih dominan ya, ngeber. Jadi belum ada indikasi kalau tren akan berakhir. Support demand terdekat nih 1,18. Saya suka di tempat yang targetnya nggak jelas gitu. Kenapa? Karena itu akan memuaskan serakahnya saya ya. Berarti kan kita potensial profitnya tinggi dibandingkan kalau ada di sini ada kita saya masuk sell di sini. Nah ini kan udah ada ada support ya, kalau dekat sini ada support lagi. Aduh nggak seru sebenarnya. Biar nggak kelihatan. Nah ini nggak kelihatan ini. Nah kayak gini kan dia jadi ada support ya.
Ya di YouTube ini. Jadi kelihatan ntar ada seorang yang sedang berpikir soal tuh pengadaan APBD. Mantep banget dah. Jadi Buktinya di YouTube. jadi ada pejabat yang punya rencana untuk menggunakan APBD dari trading forex. Ketahuan banget deh. Ketahuan banget. Aduh, mantep banget dah. Kesempatan Malaka, aduh. Aduh, biasanya aduh nggak bisa, direkamnya langsung. Juru rekodnya kan ada Wani Pak Piro Bo. itu. Kan Wani Piro, kan gitu aja. Aduh. Mantep banget dah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri. Nanti, Maaf Pak, sedikit pertanyaan. oh boleh, boleh. Ya, ini bukan mengenai materi sih. Mengenai materi Schedule-nya boleh nggak apa? kira-kira mendadak fundamental sampai berapa? Empat, Pak. Ini kan Sekarang ketiga. Tiga nih. mungkin 2 lagi kali ya. Dua lagi ya. Dua lagi ya. 2 lagi. Mungkin 2 lagi deh. 2 atau 1 atau 2 lagi deh. Oke deh Pak. Tergantung wangsit. Tergantung banget. Nggak, saya kan tinggal paling jelasin gimana sih baca itu, kemudian kita bikin satu kesatuan gitu ya, make terus kemarin juga saya rencananya ada mau bicara soal gold dan oil untuk, soalnya kayaknya ada yang menarik gitu kalau tradingnya agak gimana gitu di gold dan oil ke depan. Itu aja sih, pakai fundamental tentunya. Nggak cocok sih dengan tema candlestick ya, candlestick 101 bicara fundamental. Dicocok-cocokkan aja lah Pak. Dicocok-cocokkan aja. Oke. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhir sampai sini. Sampai ketemu di bagian 4 ya, bagian 4. Dan semoga nggak terlalu panjang nanti, biar cepat bisa trading pakai fundamental. Oke Pak. Itu aja. Terima Oke kasih. Pak, makasih Pak. Ya.